kita mulai saja. Nah, baik. Jadi kita ulangi bahwa berbicara tentang TWK, gara-gara jaringan ini bisa-bisa tidak berwawasan ini ya. Nah, baik, saya ulangi sekali lagi. Jadi, dalam tes wawasan kebangsaan yang harus kalian kuasai, saya ulangi, yaitu tentang bagaimana kalian memahami tentang konstitusi, wawasan kebangsaan itu sendiri, Pancasila, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi orang sebutnya NKRI. Artinya itu negara yang menjadi kesatuan dari Republik Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kalau kita mau menguasai tentang TWK, maka kalian harus banyak wawasan kebangsaannya. Mulai dari mana? Mendengarkan berita, membaca high news, membaca terkait dengan perubahan undang-undang. Orang sebutnya amandemen undang-undang. Nah, kita ambil satu-satu ya, mulai dari konstitusi. Nah, di konstitusi kan kita dasarnya lah Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada yang bisa mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Ini sudah menjadi dasar negara kita. Jadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, fokus pembelajaran kita adalah bagaimana kedudukan Undang-Undang 1945 ini sebagai hukum tertinggi kita. Jadi kalau ada pertanyaan hukum tertinggi kita ya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Kenapa sering sebutnya 1945? Itu tahun kemerdekaan. Simbol dari tahun kemerdekaan itu diambil jadi UUD 1945. Ada juga tentang sejarah amandemen undang-undang. Ada perubahan undang-undang. Nah, orang sebutnya adalah amandemen undang-undang. Tetapi tidak asal mengubah, ada tahapan dan mekanismenya. Kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia, hak dan kewajiban negara, warga negara Indonesia, lembaga negara dan kewenangannya. Jadi itu yang kita akan bahas. Selanjutnya, yang berikutnya yang perlu kalian ketahui bersama bahwa dalam tes wawasan kebangsaan itu kalian memang disuguhkan soal-soal yang bisa berkaitan dengan kasus atau terkait dengan terjemahan dari materi wawasan kebangsaan itu sendiri. Misalnya, kalian sebagai ASN, apa yang menjadi dasarnya sebagai ASN tadi untuk patuh pada aturan? Nah, bisa saja ada aturan tentang ASN itu sendiri yang harus kalian pahami sebagai abdi sipil negara. Kalau Anda sudah disumpah, ya tidak boleh, haram hukumnya kalian tidak masuk kantor karena kalian digaji oleh negara. Nah, itu adalah wawasan kebangsaan namanya ya. Oke, selanjutnya di dalam poin-poin tentang wawasan kebangsaan tadi, ya kalian juga harus memahami terkait dengan bagaimana sih pasal 1, kemudian fungsi dari wewenang MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, prinsip negara hukum, kemudian apa lagi? Terkait dengan sistem pemerintahan presidensial. Kita kan ini, pemerintahan presidensial dipilih oleh warga negara. Seluruh warga negara Indonesia berhak memilih presiden. Dalam hal ini dalam pemilu, pemilihan umum melalui pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi di dalam tes wawasan kebangsaan juga yang kita pahami adalah bagaimana pengertian dari wawasan kebangsaan itu sendiri, kemudian nilai nasionalisme, bela negara. Jadi kalau ini kan ada isu desas-desus akan terjadi perang. Kalau terjadi perang, apakah kita punya hak dan kewajiban untuk membela negara kita? Nah, tentu kita memiliki hak. Kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya tidak sembarang orang kalau orang bilang saya mau keluar dari negara Indonesia, Anda sedikit lagi itu pasti bisa ditahan karena dianggap menyalahi undang-undang atau keluar dari negara Indonesia. Nah, ancamannya apa? Bisa dideportasi. Banyak sekarang warga dari negara luar yang masuk ke Bali, kemudian mengacaukan Bali. Ya, saya lihat sering sekali lihat di berita yang mengacaukan dalam hal ini membuat onar, dideportasi ke negaranya. Nah, itu adalah kewajiban negara untuk menjaganya supaya tetap tentram, damai, aman.
Nah, oke. Bagaimana sikap ASN dalam menjaga persatuan, menolak radikalisme? Jadi radikalisme itu maksudnya radikal. Dia benar-benar jor-joran untuk menyatakan bahwa satu keyakinan itu adalah tidak ada lagi keyakinan yang lain selain keyakinannya. Itu radikal. Pemahaman itu radikal. Jadi pahami istilah-istilah seperti menjaga toleransi. Dari kata dasar toleran. Toleransi itu memahami bahwa ada suku lain, ada agama lain. Ketika kita merayakan suatu hari raya, maka kita harus memiliki toleransi bahwa mereka merayakan hari rayanya dan kita menghargai hari raya tersebut dengan dalam artian tidak meyakini hari raya, tapi kita menghargai, respect pada hari rayanya. Itu adalah bentuk toleransi. Hmm. Ada warga negara kemudian dia menjaga rumah ibadah, dia menjaga masjid saat hari raya Idul Fitri, dia menjaga gereja saat perayaan Natal. Itu toleransi. Dengan dia sendiri tidak ikut dalam hal masuk kemudian berdoa di masjid, padahal dia itu tidak boleh karena memang bertentangan. Tapi kalau dia hanya mau menjaga, dia hanya untuk memastikan saudara-saudaranya kemudian aman melaksanakan ibadahnya, itu adalah bentuk toleransi. Ini semua didapat dalam TWK. Nah, pahami itu. Tes wawasan kebangsaan. Jadi memang bangsa negara Indonesia yang kita bahas. Jadi ingat bahwa memang betul ini ada tips bahwa TWK itu tidak ekstrim dan tidak diskriminatif dan selalu mengutamakan persatuan. Ini yang utama. Ada kasus di mana ada organisasi Papua Merdeka misalnya ingin kemudian mendirikan negara yang baru dan keluar dari Indonesia. Ya tidak akan diizinkan ya karena itu bagian daripada konstitusi kita yang mengatur bahwa tidak boleh ada segelintir orang yang mengatasnamakan negara di atas negara. Nah, itu ya. Jadi nasionalisme itu yang kita utamakan, persatuan nasional atau persatuan Indonesia. Oke deh. Nah, berikutnya adalah Pancasila. Jadi tadi ada tentang konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada wawasan kebangsaan, baik itu nasionalisme, toleransi. Nah, sekarang ada Pancasila. Yang mana itu Pancasila? Sebagai dasar negara dan ideologi. Dasar negara kita itu adalah, ideologi kita itu adalah Pancasila. Kalau tadi dasar dari undang-undang kita adalah Undang-Undang Dasar 1045, kalau dasar dari ideologi negara itu adalah Pancasila. Jadi yang mengatur dalam 5 sila itu. 5 sila ini kita harus pahami dan maknai. Jadi bukan hanya dihafal tapi dimaknai poin atau isi persilanya. Kemudian mengatur kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, jadi bagaimana penerapan silanya? Jadi yang sering masuk di soal ujian itu adalah bagaimana penerapan atau implementasi dari 5 sila tadi. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu maknanya apa? Ada kasus di mana dalam kehidupan bernegara atau berbangsa, kemudian kita hidup berdampingan dengan sesama warga negara Indonesia yang kemudian kantor itu dia kemudian apa tuh memiliki pemahaman bahwa dia harus berdoa, dia harus sholat. Nah itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi namakan bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Itu makanya dia di sila pertama. Jadi agama itu sebenarnya sila yang pertama. Tuhan mengakui Tuhan itu yang Maha Esa satu. Itu adalah sila yang pertama, bukan sila kelima. Kenapa? Karena supaya kita kembali ke religius kita. Nah, supaya kalau orang kembali ke religius atau agama tadi, orang bisa tenang. Orang bisa menyadari, memahami bahwa ini kita ini hamba. Ini kita hanya hamba. Kita ini adalah lahir buat apa? Ya, kita menyembah Tuhan. Kita kemudian memahami bahwa ada Tuhan.
yang mengatur, melihat kita sebagai itu ya. Makanya disebut ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila loh. Hmm. Kemudian berikutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, masuk lagi itu. Kalau tadi ketuhanan, jadi underline itu Tuhanan, ketuhanan. Jadi Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita menduakan Tuhan itu musyrik namanya. Ya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, underline selalu itu, jangan hafal Pancasila itu kalian tidak manai. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil beradab. Jadi bukan hanya dia mampu membedakan, memilah ini kebutuhan si A dan ini kebutuhan si B, harus diperlakukan adil sama rata, tapi dia juga harus beradab. Yang mana itu yang beradab? Nah, orang yang beradab itu berarti dia memahami tentang tata krama, tentang etika, attitude. Nah, jadi itulah yang dibahas di TWK, wawasan kebangsaan. Yang pastinya arahnya adalah ke kebaikan. Bagaimana orang itu bisa diatur dalam bangsa itu. Itulah ke, wawasan kebangsaan. Kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menyangkut keadilan, toleransi, musyawarah. Nah, itu ya. Nah, ini sila kedua, keempat. Nah, kalau kita bedah lebih jauh, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, adil, jadi Tuhan, ini kita belum bahas di soalnya ya, tapi saya harus kasih pemahaman dasar aja. Tuhan, kemanusiaan, adil, dan beradab. Ini baru dibahas manusianya loh di sini. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua baru kemanusiaan. Baru membahas manusia. Jadi ternyata hierarki kita itu Tuhan. Sudah diatur juga dalam Pancasila. Adil, beradab. Kemudian, nah baru sampai pada sila yang kelima. Kerakyatan Indonesia. Persatuan. Nah, habis lagi semua. Oke. Nah, berikutnya NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini membahas tentang apa? Bentuk negara kesatuan. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita ke Aceh, walaupun kita mendengarkan bahasanya kok agak aneh ya. Nah, ke Papua kok lain-lain ya, Bang. Nah, kita harus memahami yang disebut dengan Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu mengutamakan persatuan negara kesatuan Indonesia. Nah, itu makna Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Anda di mana kaki berpijak, di situ bumi dijinjing. Maksudnya Anda harus beradaptasi. Tidak boleh Anda memaksakan satu kehendak di mana Anda berada. Adaptasi. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Otonomi daerah. Ada yang disebut dengan kebebasan dari daerah itu untuk mengelola keuangannya, kebebasan dia untuk kemudian mengatur daerahnya, itu otonomi. Ancaman disintegrasi bangsa, maksudnya ancaman dari pola-pola atau paham-paham radikal, paham-paham tertentu yang merusak keutuhan berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut kita harus masuk ke soal ini. Nah, ini nanti saya kasih kalian materi ini, nanti saya bagikan ke dalam kelas Bang Soal. Jadi sebenarnya ini yang kalian bisa pahami. Jadi kalian bisa screenshot ini ya. Jadi nilai dari sila pertama sampai kelima, bagaimana penerapannya, ideologinya terbuka apa tidak, itu harus dipahami dalam konsep Pancasila. Ini ya. Jadi ini sebagai mind mappingnya nih. Kemudian apalagi? Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pembukaan, batang tubuh, amandemen, dan lembaga negara. Lembaga negara banyak. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada Badan Pemeriksa Keuangan, itu lembaga negara semua. Ada Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian apalagi ada tentara, ada apa? Iya, itu semua lembaga pertahanan negara ya. Nah, berikutnya ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada negara kesatuan, keberagaman, persatuan. Jadi utamakan itu adalah kesatuan dan persatuan. Kemudian ada juga wawasan kebangsaan, yaitu nasionalisme.
Nah, itu kan nasionalisme kita lagi dipanggil sekarang. Kalau ada terjadi Perang Dunia Ketiga, kita semua wajib mempertahankan negara ini, bukan lari tunggang-unggang. Kita harus mampu mempertahankan negara kita dari ancaman krisis, ancaman perang, ancaman global yang kemudian merusak tatanan negara. Ya, kita terpanggil bela negara, toleransi. Nah, itu ya. Itu semua dibahas dalam TWK. Oke deh. Selanjutnya kita masuk saja di soal, kalau begitu ya. Nah, silakan langsung ke kolom chatnya. Baca baik-baik soalnya, ini tidak cukup dalam 1 menit. Soal TWK itu cukup 45 detik paling lama. 40 detik. Kalian harus baca dengan cepat. Seorang ASN melayani masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama. Ia tetap memberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan status sosial maupun keyakinan pemohon. Ah, ini baru dibaca tadi. Ini sila keberapa ini? 1, 2, 3, 4, atau 5. Langsung dibahas, dijawab di kolom chat. Ya, Silakan. 5, Pak. Nah, ada yang menjawab 5. Kalian harus paham Pancasila. Jangankan dipaham, jangan sampai ada yang nggak hafal ini Pancasila. Itu bahaya. Nggak akan bisa dijawab soal TWK kalau kalian nggak hafal Pancasila dan tidak memahaminya. Hafal, tidak stop sampai dihafal, paham. Hmm. Paham juga Pancasila. Oke? Ada yang jawab 5. Apa itu yang kelima? Sila apa itu yang kelima? Ya, nah, kita jawab saja rame-rame. Jadi, sorry, sorry. Nah, nah ini. Apa yang kalian jawab tadi? Ada yang sila kelima. Hmm. Apa sila kelimanya? Kenapa kalian menjawabnya sila kelima? Ya, saya minum dulu ya. Jadi kan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Kalian boleh jawab di kolom chatnya ya. Saya ambil air minum dulu. Oke, ini sudah banyak yang jawab A. Ada 5, ada E, ada B ya. Hmm. Jadi ada E, ada B. Nah, tapi lebih banyak yang menjawab Bravo ya. Jadi sebenarnya yang kalian pilih yang mana? Sila kelima, memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan, misalnya suku, agama, dan lain. Nah, yang lain yang menjawab ini, Bravo apa tuh alasannya? Silakan ditulis. Jangan-jangan kalian tidak memiliki alasan. Harus berpikir taktis dan cepat. Ayo, apa alasannya milih B ini? Banyak banget milih B ini. Hmm, Apa alasannya? Ayo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, very good. Dari kata apa, dasar apa tuh yang sebenarnya yang dibahas di kasus itu apanya? Ada nggak yang bisa berpikir kritis di situ? Jangan dihafal, tapi masih dipahami, dimaknai itu. Dimaknai. Dimaknai kenapa harus nomor 2. Yang dibahas adalah keadilan. Betul. Betul ya. Mat, betul itu. Jadi yang dibahas di situ adalah keadilan. Kayak saya tadi baru beberapa detik yang lalu membahas tentang keadilan. Nah, ini ya. Saya baru bahas tadi tentang apa? Nah,
tetap memberikan pelayanan yang sama. Nih, tunggu ya. Layarnya terjeda. Sudah kelihatan layarnya belum nih? Sudah ya? Sudah Pak, Sudah kelihatan. jelas layarnya. Oke. Nah, ini latar belakang. Jadi masyarakat, seorang ASN ini kan abdi sipil negara, melayani masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama. Ia tetap memberikan pelayanan yang sama tanpa membedakan status sosial maupun keyakinan pemohon. Berarti ini yang disebut dengan adil. Hmm, adil. Ini maknanya apa? Tidak membeda-bedakan. Jangan terburu-buru, apalagi kalian tidak salah menganalisisnya. Tidak membeda-bedakan. Hmm. Kalau tidak membeda-bedakan, ya berarti tidak diskriminatif. Iya kan? Kan tidak membeda-bedakan. Kalau dia diskriminatif, ini habis, berarti dia nggak adil. Kalau dia kemudian kenalan keluarganya, dia diperlakukan sangat baik, sementara yang bukan keluarganya dipalu-palu satu-satu. Ah, itu baru nggak adil namanya. Nah, jadi ini kan suku. Oh, karena dia suku Jawa, ya saya harus perlakukan karena saya juga orang Jawa. Ah, itu yang tidak adil, itu yang disebut dengan diskriminatif. Dari kata dasar apa? Adil. Ini yang kita bahas. Kalau kalian tidak memahami tentang adil, ya nggak mungkin kalian akan bisa menjawabnya dengan baik ini. Adil itu, nih, kamu kasih roti satu, di sini juga kasih roti. Kamu kasih dia dua, di sini juga kamu kasih dia dua. Kapan di sini kamu kasih tiga atau empat, sementara di sini dua, ini salah, pasti nggak adil. Kapan yang di sini kamu berikan dia adalah membeda-bedakan karena suku dan agama, ya di sini kamu melayaninya adalah karena tidak membeda-beda. Berarti juga tidak adil. Berarti kamu harus maaf ya, kamu harus melayani pasien tadi tanpa melihat sukunya, tanpa melihat agamanya. Kenapa? Itu yang disebut dengan adil. Hmm. Ini dari kata dasar adil ini. Makanya ingat, ini yang ditanyakan sila keberapa. Ya pastilah kalian harus hafal Pancasila. Satu, persatuan. Satu, Tuhanan yang Maha Esa. Dua, hmm, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hmm. Sila keberapa itu? Sila kedua kan? Jadi ini adalah sila kedua. Jadi kalian memang harus memahami dulu tentang Pancasila. Ini bukan tentang persatuan ya. Ini bukan membahas tentang persatuan seperti alasan dari salah satu peserta tadi. Ini bukan membahas tentang persatuan. Walaupun ya kita tahu bahwa memberikan pelayanan antara suku agama kita harus menyatu, bukan itu yang dibahas. Yang dibahas di sini adalah adilnya tanpa memandang suku dan agama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan soal nomor 2. Baca dengan cepat, waktunya hanya 40 detik. Harus berpikir kritis dan taktis. Dalam rapat kantor, terjadi perdebatan pendapat yang cukup tajam. Ini sering bisa terjadi sama kalian. Pimpinan mengajak seluruh peserta untuk bermusyawarah dan menerima keputusan bersama meskipun tidak semua pendapat diterima. Nilai Pancasila yang diterapkan adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan. Silakan kalian jawab dengan cepat. D Pak, Ada yang sudah jawab. D, delta. Hmm. Harus cepat kayak gitu, berpikir cepat. Ingat ya, fokus pada soal dan fokus pada jawaban yang taktis. Itu sila keberapa. Pancasila itu akan selalu ada soal itu, pasti ada soal tentang Pancasila. Terutama penerapannya atau implementasinya seperti ini. Ini namanya soal implementasi. Artinya maksudnya ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Nah, ada yang sudah jawab, yaitu delta.
kerakyatan. Nah, oke. Jadi ini kerakyatan. Jadi bermusyawarah, ini kan dari kata dasar ini ya. Bermusyawarah, menerima keputusan bersama, meskipun tidak semua pendapat diterima. Kita harus legowo. Bisa diterima keputusan, bisa diterima pendapat kita, bisa juga ditolak. Nah, yang jadi soal itu kalau saya ngotot, maunya semua pendapat dari saya. Nah, itu masalah. Itu yang tidak memahami tentang kerakyatan tadi, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, itu kan. Ingat itu Pancasila. Jadi ini tips dari TWK itu, tempel itu Pancasila di depan layar ini apa di jendela di mana kalian atau apa sekarang kan banyak sekali ini ya kadang kita bisa lupa menghafalnya meletakkannya di sila keberapa itu nggak bisa karena kalian harus memahami sila keberapa maknai sila itu apa maknanya implementasi dalam kehidupan bermasyarakatnya seperti apa kan ini maksudnya adalah musyawarah mufakat ini sebenarnya ya. Ya, musyawarah, mufakat. Dari kata dasar musyawarah, berunding, berdiskusi. Apa kata dasar mufakat? Menyepakati. Setelah berunding dan berdiskusi, kemudian kita menyepakati. Bukan berarti memaksakan pendapat, tapi menyepakati. Artinya kita titik temunya nih. Saya pendapatku begini, kamu pendapatmu bagaimana? Nah, gimana kalau kita semua sama berunding? Nah, itu namanya musyawarah mufakat. Nah, itu namanya musyawarah mufakat. Jadi musyawarah dan mufakat. Nah, sekarang itu ada di sila keberapa? Yaitu nilai Pancasila yang diterapkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, itu ya, kebijaksanaan, permusyawaratan. Ambil data kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu maksudnya bijaksana, bijak. Orang bijak itu mampu melihat dari banyak sudut, banyak aspek. Kenapa dia terlambat ini? Kenapa ini zoomnya belum mulai-mulai? Kenapa? Kadang-kala saya juga di sini mendidih gara-gara keluar masuk zoom keluar masuk karena jaringan yang tidak bagus. Tapi ada orang yang tidak mampu melihat itu. Saya tidak mau tahu. Nah, itu namanya tidak bijak. Nah, diambil kata dasar bijak, kemudian ditambahkan menjadi kebijaksanaan. Artinya apa? Kita mampu memiliki sikap dan perilaku yang bijaksana untuk melihat banyak aspek, banyak sudut tanpa memaksakan kehendak kita. Syukur kalau diterima pendapat kita. Kalau nggak diterima, jangan dipaksakan. Nah, itu namanya adalah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, musyawarah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sila keempat. Jadi jawabannya adalah delta ya. Nomor 3, silakan dijawab 40 detik dari sekarang. Baca baik-baik, fokus ke soal kita ini. Latih kecepatan kalian menjawab soal. Seorang pegawai menolak perintah atasan. Nah, ini bisa terjadi sama kalian kalau sudah jadi ASN. Yang meminta mengubah data laporan agar terlihat lebih baik. Oh, ini manipulatif ya. Karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran. Perilaku ini sesuai dengan nilai Pancasila karena mengutamakan kepentingan pribadi, menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan, menghindari konflik, menolak kepemimpinan, mengutamakan hasil. Keterlaluan kalau nggak bisa jawab nih yang begini. Silahkan kalian jawab. A. Nah, ada yang A, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Ada lagi? Bravo. Hmm. Sertakan dengan alasannya. Kalau menjawab B itu saya tidak bukan anak TK ini di sini. Apa? Kenapa? Bravo. Hmm. Jangan malas-malas juga mengetik, malas menganalisis. Silahkan.
B di situ menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, bravo. Kalau yang membahas tentang keadilan tadi sila keberapa masih ingat? Iya, jawab bravo itu apa? Karena apa? Ayo silakan. Jadi ini dari kata dasar apa? Kalian ini cara jawabnya itu harus kalian pahami begini. Kemanusiaan, betul, kemanusiaan. Kemanusiaan itu eh, selain kemanusiaan di situ yang kita lihat apa? Selain yang kita lihat untuk mengkonekkan kata dasarnya biar gampang ditemukan nilai apa yang paling komplit dan mudah ditemukan. Nilai apa kira-kira? Hmm. Jadi seorang pegawai menolak perintah atasan. Ini kalau dia bilang menolak, kan kita harus tahu dulu menolak karena apa ya? Nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung menolak kalau nggak ada alasannya. Perintah atasan dia tolak karena apa? Dia diminta untuk mengubah data laporan. Berarti ini manipulatif. Manipulatif atau manipulasi. Ya. Nah, maknanya apa? Berarti dia ingin bersikap yang tidak jujur. Hmm, oke. Nah, agar terlihat lebih baik. Intinya manipulasi, berbohong. Karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran. ASN ini, pegawai ini, dia tidak mau. Saya tidak mau, Pak. Saya mohon maaf, saya tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan nilai kejujuran saya. Saya berbohong, saya tidak mau. Nah, perilaku ini adalah nilai Pancasila yang berkaitan dengan apa? Mengutamakan kepentingan pribadi. Kan tidak mungkin ya. Hmm, kan tidak mungkin. Jadi perilaku ini sesuai dengan nilai Pancasila karena apa? Mengutamakan kepentingan pribadi. Ya, kalau dia mengutamakan kepentingan pribadi sudah melanggar. Karena kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Hmm. Hati-hati terjebak dengan kata pilihan pribadi. Kita tidak membawa pribadi. Kalau kalian hanya membawa pribadi, maka pasti akan dekat dengan apa? Ini. Sedangkan kita dituntut bermasyarakat. Di dalam masyarakat itu majemuk. Majemuk itu apa namanya? Banyak jenis. Majemuk. Nah, itu apa? Eh, Pluralisme ya. Jadi kita tahu bahwa di situ ada agama yang berbeda dengan kita, ada pendapat yang berbeda dengan kita. Itu kemajemukan di masyarakat, ya. Jadi kalau kita mau mementingkan kepentingan pribadi, tidak boleh. Justru itu yang salah. Karena kita harus mementingkan kepentingan semua orang, kepentingan dari semua yang hadir atau yang ada di situ. Nah, oke. Menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, ini ada kaitannya dengan sila Pancasila, betul. Ya, menghindari konflik. Walaupun nggak ada alasan kita menghindari konflik kalau bertentangan dengan batin kejujuran kita. Dimanapun itu, bukan karena alasan konflik, tapi karena nilai kejujuran. Maka ini juga salah. Menolak kepemimpinan. Bukan, bukan karena itu alasannya. Mengutamakan hasil. Bukan, bukan hasil yang kita hanya mau minta, tapi nilai kejujuran. Ini yang utama. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi yang paling benar itu adalah menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, itu ya, kejujuran dan keadilan itu adalah nilai dari mana? Nilai dari Pancasila. Kan pertanyaannya nilai Pancasila kan? Hmm, kejujuran, keadilan. Itu tadi yang dibahas. Keadilan, ya. Nah, itu nilai Pancasila juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, bravo ya. Nomor 4. Silakan. 40 detik dari sekarang.
Dalam kegiatan kantor, ASN dilibatkan dalam bakti sosial lintas agama untuk membantu korban bencana alam. Nah, apalagi nih, banyak korban bencana alam. Nilai utama yang tercermin apa? Nasionalisme sempit, persatuan dan kemanusiaan, kepentingan kelompok, otonomi daerah, netralitas politik. Keterlaluan juga nih kalau kalian tidak bisa jawab. B, Pak. Persatuan dan Ya, kemanusiaan. bravo ya. Betul, persatuan dan kemanusiaan. Ini yang sekarang ada orang itu kalian lihat di berita, Agam Rinjani dari Aceh ke apa tuh, datang ke ini ke korban apa pesawat jatuh. Itu nilai kemanusiaan yang dipertaruhkan. Ya, betul, nilai kemanusiaan, Matia. Jadi nggak mungkin dia jauh-jauh dari sana ada bantuan dari A, dari B. Kita ke Aceh sana memberikan bantuan kita, tenaga kita, pikiran kita. Ya karena nilai kemanusiaan. Biar apa? Persatuan kan? Bahkan ada ini beberapa penggiringan opini bahwa Aceh sudah mau keluar dari negara Indonesia karena nggak diperhatikan. Yaitu nilai persatuan yang diutamakan. Jadi yang paling benar di situ adalah persatuan dan kemanusiaan. Bakti sosial lintas agama, ya itu. Karena persatuan dan kemanusiaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gotong royong dan kemanusiaan. Betul, persatuan ya. Nomor 5. Jawab dengan cepat. Seorang pegawai lebih mengutamakan pelayanan kepada kerabat dekat dibanding masyarakat umum. Nah, ini kira-kira apa Eh, ini? aduh. Bola balik ah. Hilang lagi. Lagi seru-seru. Hilang lagi. Guys, hilang lagi. Ya, hilang lagi. Sabar dulu. Seru sekali itu pembahasannya. Oke, sorry ya, jaringan ini betul-betul ya Allah. Hilang Sudah kan di seru. layar ya? Nomor berapa tadi? Nomor 5, Pak. Nomor 5 ya. Oke, oke. Nah, ini silakan semua menjawab ya. Perlu kayaknya kita percepat sedikit ini. Ayo. Keadilan sosial. Iya, keadilan sosial ya. Oke, ada yang menjawab keadilan sosial. Sebagai pegawai lebih mengutamakan pelayanan kepada kerabat dekat dibanding masyarakat umum. Oke. Ada yang menjawab keadilan sosial. Nah, yang lain gimana? Ayo semua menjawab. Silakan. Keadilan sosial. Oke. Sudah bisa semua? Ya, Pak. Sudah melanggar keadilan sosial. Halo, kedengaran suara saya ya? Kedengaran? Dengar, Pak. Oke, baik, baik. Ini jaringan, ampun saya. Ini malam ini betul-betul diuji juga oleh jaringan ini. Nah,
Seorang pegawai lebih mengutamakan pelayanan kepada kerabat dekat dibanding masyarakat umum. Ini bertentangan. Otomatis ya, ini salah, ini keliru, tidak boleh dilakukan. Ya, kenapa? Karena pasti kita tidak adil. Ini lawan kata dari keadilan. Nah, ini sudah terjawab ya. Itu adalah bentuk daripada hal yang bertentangan dengan keadilan. Kalau dia lebih mengutamakan keluarganya, pacarnya, apa, ayahnya, ibunya dibandingkan kepentingan orang masyarakat umum, itu sudah bertentangan dengan keadilan. Kalau Anda mau menjadi ASN, tolong jangan bersikap diskriminatif. Nah, jangan jadi ASN kalau kalian menjadi orang yang tidak adil. Kalian harus adil. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Percepat. Kan yang jawab bravo. Persatu. Keadilan ya, itu sila kelima di E ya. Bukan persatuan ini yang dibahas, tapi keadilan. Kalian harus memahami dulu ya maknanya. Dia kan lebih mengutamakan pelayanan kepada orang dekat. Di sini nih dasarnya. Hmm. Bukan tentang persatuan ini. Persatuan itu maksudnya begini. Kalau ada tentang orang yang kemudian mau memberontak keluar dari negara Indonesia, nah itu berkaitan dengan persatuan. Tapi kalau membahas tentang ini, ada dua asas. Yang satu membahas tentang keluarga, ini kepentingan umum. Nah, ini adil. Ini yang disebut dengan keadilan. Kalau Anda memilih keluarga, Anda tidak adil. Hmm, itu. Yang mana orang sebutnya adil? Ya kepentingan umum dulu didahulukan. Nah, itu ya keadilan sosial. Dari kata dasar sosial itu berarti umum atau masyarakat. Nah, pahami seperti itu. Simpel dipahami nih, mudah dipahami juga. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Baca dengan cepat. Seorang kepala desa menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat. Dalam proses pendistribusian, ia lebih memprioritaskan kerabat dan pendukung politiknya. Banyak terjadi nih di masyarakat. Sementara warga lain yang lebih membutuhkan justru terabaikan. Ini bisa jadi soal kalian ini. Pahami ini baik-baik. Hafal. Pahami soal ini. Tindakan ini menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial di masyarakat. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh kepala desa tersebut agar sesuai dengan nilai Pancasila apa? Mengutamakan keluarga pasti salah. Hmm, ya, C, Pak. ingat itu. Pasti salah. Hmm. Membagi bantuan berdasarkan kedekatan politik. Ya, ini juga pasti salah karena hanya kedekatan politik. Membagikan bantuan secara adil, oke, tanpa membeda-bedakan. Nah, C yang lebih mementingkan di sini. Menunda pembagian, nah, menunda pembagian bantuan ini juga tidak boleh. Anda menunda-nunda pembagian sementara itu haknya orang harus segera didapatkan. Menyerahkan seluruh bantuan kepada tokoh masyarakat. Salah juga kalau semuanya ke tokoh masyarakat. Mestinya itu dibagi secara adil. Nah, itu pahami seperti itu. Kalau kalian tidak memahaminya seperti itu, ya kalian tidak bisa menjawab soal ini dengan mudah. Ya, jadi yang benar di situ adalah Charlie ya. Bisa ya dipahami nih ya. Nah, betul, Charlie yang benar. Jadi C ini pilihannya memang ini adil. Ini screenshot soal ini ya, bisa masuk di soal kalian, sangat bisa masuk karena ini terjadi di masyarakat. Apalagi polarisasi politik yang terjadi saat ini. Orang tidak dapat bantuan, bayangkan, hanya gara-gara tidak mendukung salah satu paslon itu. Nah itu salah, ini yang masuk di soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi tadi sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 7. Oh, kalau ini sih kalian harus pahami dulu tentang Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28E ayat 3 yang paling relevan digunakan di masyarakat.
Nah, saya kira ini tentang pemahaman Pancasila ya. Jadi di dalam sebuah rapat DPRD, seorang anggota dewan mengusulkan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dengan alasan menjaga stabilitas daerah. Usulan ini menuai protes dari masyarakat sipil. Nah, jadi protes tentang pembahasan kebebasan pers ya, kebebasan berpendapat di media sosial dengan alasan stabilitas daerah. Padahal itu diatur, kebebasan kita menyampaikan pendapat itu diatur oleh negara dan kita diperbolehkan asal ya menjaga beberapa hal yang harus kita perhatikan termasuk apa? Etika dalam menyampaikan pendapat. Tidak mungkin saya palu itu ketok kepalanya dulu baru kemudian saya menyampaikan pendapat. Tidak boleh. Menyampaikan pendapat kemudian mengata-ngatai orang yang perkataan yang kotor atau menyampaikan sesuatu dengan cara mengumpat itu tidak boleh. Jadi diatur memang sampaikan dengan fakta tanpa melebih-lebihkan atau mengurang-urang. Ya. Jadi yang begini adalah pemahaman tentang undang-undang yang relevan. Jadi yang benar di situ adalah Charlie ya. Oke, jadi pasal 28E ayat 3 menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Sering sekali kalau kita menyampaikan orasi di depan umum, oratornya itu jenderal lapangan, dijelaskan dalam undang-undang bahwa ada hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dalam pasal 28E ayat 3. Setiap warga negara eh, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi kita berkumpul dengan orang lain untuk menyampaikan pendapat itu diatur oleh negara dan kita diperbolehkan karena ada undang-undang. Nah itu ya, ini sebagai amunisinya orang-orang demo selalu itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Silakan langsung dijawab. Di sebuah wilayah perbatasan, sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan mata uang negara tetangga karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Hal ini dibiarkan tanpa edukasi dari aparat setempat. Nah, kira-kira sikap pemerintah yang paling tepat apa itu? Charlie, lebih cepat itu kalian menjawab. Dan analisa, jangan juga keburu-buruan kemudian kalian salah. Charlie, memberikan edukasi nasionalisme dan penguatan ekonomi lokal. C, Pak. Jadi, oke, mata uang. Menutup akses wilayah perbatasan. Nah, salah semua. Jadi, sesuatu pilihan yang mengganti mata uang. Nah, itu tidak memiliki sikap nasionalisme ini. Menutup akses wilayah perbatasan juga tidak memiliki nasionalisme. Melarang keras tanpa sosialisasi juga tidak boleh. Jadi diatur semua dalam bermasyarakat ya. Jadi memang yang benar di situ adalah Charlie ya. Kita lihat benar apa tidak. Betul ya. Jadi NKRI dijaga bukan hanya dengan senjata, tapi kesadaran berbangsa. Termasuk pendekatan yang persuasif. Makanya orang selalu bilang, kenapa tidak diratakan aja itu ini apalagi maaf ya selalu orang bilang Papua itu bukan Papua yang mau diratakan OPM-nya yang dianggap selalu membunuh tentara atau apa kita kan mestinya kan negara memandangnya apa. Orang bilang ada hak asasi manusia ada benarnya karena tidak karena mereka juga hidup apa alasannya sampai mereka memberontak. Nah itu makanya tidak dipandang bahwa pendekatan kita langsung sapu rata. Nggak boleh, harus ada persuasifnya. Diajak berdialog, komunikasi, ada apa alasannya. Nah itu salah satunya ya, contoh saja. Lanjut ke soal nomor 9, kita percepat. Dalam sebuah kantor pemerintahan, terjadi perdebatan pandangan keagamaan antar pegawai. Perbedaan tersebut mulai mempengaruhi kerja tim dan pelayanan publik. Prinsip kebangsaan yang paling tepat diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah, nah ini istilah ya, primordialisme, uniformitas budaya, bineka tunggal ika,
mayoritas menentukan kebijakan, kepentingan golongan. Yang jelasnya bukan kepentingan golongan. Nah, bukan juga suara mayoritas, tapi apa kira-kira? C. Bineka Tunggal Nah, Ika. Bhinneka Tunggal Ika, betul ya. Jadi perbedaan itu kan bukan berarti sesuatu permusuhan. Itu adalah kodrat. Semua orang saya lahir dengan hitam, saya lahir dengan putih. Itu perbedaan genetik, perbedaan suku, agama, itu lumrah, itu sudah jadi kodrat kita. Kita harus menyadari seperti itu. Nah, jadi perbedaan tersebut mulai mempengaruhi kerja tim dan pelayanan publik. Mestinya tidak boleh, ya. Walaupun misalnya, karena saya seagama dengan dia, saya saja dia aja yang saya dengar. Nggak boleh. Itu namanya tidak memahami tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, betul ya. Nah, betul. Jadi jawabannya adalah Charlie, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 10, silakan. Seorang ASN menolak menyebarkan informasi hoaks meskipun berasal dari atasannya karena dinilai dapat memecah belah masyarakat. Sikap ASN tersebut mencerminkan apa? Loyalitas personal, bela negara non-fisik, kepatuhan struktural, netralitas birokrasi, kepentingan institusi. Ini juga gampang juga nih, ya. Bentuk apa kira-kira? Yang jelasnya bukan loyalitas personal. Loyalitas personal itu maksudnya kalian loyal hanya pada pimpinannya. Gak boleh loyal itu kepada semua orang. Ya, setia kepada apa? Bangsa dan negara, kepentingan E. umum. Bela negara non fisik. Iya, bela negara. Maksudnya non fisik itu bukan yang sifatnya berperang. Nah, bukan sifatnya kita ada angkat senjata, itu fisik namanya. Yang berkaitan dengan badan kita. Tapi yang non fisik yang dimaksud di situ adalah itu perang yang cyber. Kalau ada yang menyebarkan informasi hoax, mohon maaf Pak ya, itu adalah AI. Itu video AI, nggak usah dipercaya. Nah, itu kan bisa memecah belah bangsa. Nah, itu namanya non fisik. Nah, jadi yang benar di situ berapa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bravo ya, itu betul. Melawan hoax dan menjaga persatuan adalah bernegara yang sifatnya digital. Jadi di era digital sekarang itu kan banyak sekarang orang bikin video tapi hasil dari AI. Itu non fisik namanya. Nomor 11. Silakan kalian baca, teliti. Dalam musyawarah desa, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan pendapat minoritas yang rasional dan basdah. Ini yang saya bilang tadi ya. Walaupun dia hanya satu orang, tapi pendapat dia itu masuk akal, rasional. Apakah kalian mau abaikan? Nah, itu tidak boleh. Itu adalah demokrasi Pancasila. Nah, kata demokrasi itu berarti berdemokrasi, mengutamakan musyawarah, diskusi, pendapat. Yang seharusnya diperbaiki agar sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah menghilangkan musyawarah, mengutamakan voting cepat, mengedepankan musyawarah. Nah, ini keterlaluan kalau kalian nggak bisa jawab nih, ya. Jadi yang benar di situ apa? Oke, jadi sudah fix ya. Jadi jawabannya adalah Charlie, E. ya. Ya, jadi mengedepankan musyawarah mufakat. Saya kira ini soal paling gampang. Jadi musyawarah. Hilang lagi. Aduh.
Ya Allah, jaringan. Ya, jadi Betul-betul ya. saya Jaringan betul-betul sangat-sangat menguji kesabaranku malam ini. Saya sudah setipis tisu ini kesabaranku malam ini ya. Sudah nggak bisa bela negara lagi nih. Nggak ada lagi bela negara non fisik nih malam ini gara-gara jaringan. Jadi bayangkan ya kalau terjadi itu yang di narasi-narasi yang disebarkan hoax itu hoax, mohon maaf ya, kita baca juga semua. Kalau terjadi perang selama 7 hari, nah kemudian jaringan nggak ada, listrik nggak ada, air nggak ada. Kira-kira gimana itu nasib kalian? Oke, kita lanjut ke mana tadi? Sampai nomor berapa tadi tuh ya? Hmm, Charlie ya. Jadi sini Charlie. Nomor 12. Silakan, nomor 12. Kita sampai 20 aja kalau begini. Seorang warga aktif menuntut hak pelayanan publik, tetapi menolak membayar pajak dengan alasan tidak puas pada pemerintah. Jadi ini juga eh, sikap tersebut menunjukkan apa tuh? Kesadaran hukum tinggi, pelaksanaan hak tanpa kewajiban, kritik konstruktif, partisipasi aktif warga negara, bentuk demokrasi langsung. B, pelaksanaan hak tanpa kewajiban. Betul ya. Jadi ini kan banyak terjadi nih di masyarakat biasanya ya. Gimana sih seorang warga yang aktif menuntut hak pelayanan publik tetapi menolak membayar pajak dengan alasan tidak puas dengan pemerintah. Jadi hak dan kewajiban berjalan beriringan. Jangan kita banyak menuntut tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Makanya kita diwajibkan membayar pajak itu karena dianggap kita dilayani oleh negara. Pertanyaannya negara benar-benar melayani kita apa tidak? Jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya. Jadi harus berjalan beriringan. Nomor 13. Media sosial baca dan analisa dengan baik. Teliti. Media sosial. Media sosial dipengaruhi narasi yang membenturkan identitas daerah tertentu dengan daerah lain, sehingga memicu sentimen kedaerahan berlebihan. Makanya ini kan tidak boleh loh, itu ada media yang selalu memunculkan satu suku. Ini dari Madura ya, ini dari Jawa ya, ini dari Maluku ya. Tidak boleh ya, sekali lagi tidak boleh. Karena kalau kita mengedepankan suku kita yang paling terbaik, pasti akan terjadi perpecahan. Langkah paling tepat untuk menjaga integrasi nasional adalah apa? Membatasi akses media sosial, nggak bisa juga dibatasi. Karena semua orang memiliki hak untuk menggunakan media sosial. Membiarkan sebagai kebebasan berekspresi. Tidak boleh juga dianggap itu pembiaran. Nah, karena bisa saja kebablasan kan. Menguatkan literasi digital dan wawasan kebangsaan. Betul ya, menghapus semua konten, menutup akun. Nah, salah semua tuh ya. Jadi yang benar di situ adalah menguatkan literasi digital, artinya pemahaman tentang digitalisasi bahwa ada namanya undang-undang ITE. Tidak boleh sembarang mengupload, tidak boleh sembarang menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Nah, itu adalah literasi digital dan wawasan kebangsaan. Nomor 14. Seorang pejabat daerah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas warga tanpa dasar peraturan perundang-undangan yang jelas. Kebijakan tersebut hanya berdasar pada instruksi lisan pimpinan. Ini aturan lisan. Nah, kalau kayak begitu, boleh nggak itu? Prinsip ketatanegaraan yang dilanggar dalam kasus tersebut adalah kedaulatan rakyat, supremasi sipil, negara hukum, desentralisasi, otonomi daerah. C, negara hukum. Ya, betul. Jadi ada yang jawab otonomi daerah. Jadi maksudnya itu pejabat daerah, walaupun dia adalah bupati, wali kota, tidak boleh semena-mena mengeluarkan kebijakan saya tidak melarang warga saya untuk kemana. Tak boleh, karena warganya memiliki hak.
Nah, itu namanya adalah pembatasan aktivitas warga tanpa dasar peraturan pemerintah. Hanya hanya gara-gara lisan dia, saya tidak suka dengan warga yang menyeberang dari sini. Tanpa ada aturan yang jelas, itu nggak boleh. Melanggar walaupun dia bupati, gubernur sekalipun, tetap melanggar. Nah, oke ya. Jadi prinsip ketatanegaraan yang dilanggar apa? Negara hukum. Ya, jadi Indonesia itu kan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi maksudnya kita itu menganggap bahwa Indonesia ini negara hukum, ada presidennya. Walaupun dia presiden, tidak boleh mentang-mentang dia presiden, kemudian semena-mena untuk menindas orang lain, memukul orang lain. Walaupun dia presiden, kalau dia memukul orang lain, itu melanggar undang-undang. Dan dia bisa dipidana, bahkan dihentikan dari jabatannya presiden. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan negara hukum. Benar ya, jadi benar Allah Charlie. Nomor 15. Seorang ASN lebih bangga menggunakan produk luar negeri dan secara terbuka merendahkan produk dalam negeri. Nah, ini bisa saja loh ini. Ini bisa masuk di soal kalian ini di ujian nanti. Banyak yang menjelek-jelekan ini apa produk lokal, produk Indonesia atau sebaliknya menjelekkan produk orang lain. Itu apa namanya? Sikap ASN tersebut bertentangan dengan apa? Apa kira-kira? Patriotisme. Patriot itu namanya membela, membela misalnya ada eh, kalau pernah lihat ada yang jatuh saat pengibaran bendera, benderanya jatuh. Nah, dia kemudian datang manjat di tiang apa tiang bendera tadi kemudian menaikkan bendera itu patriot namanya, patriotisme. Tapi kalau menjelek-jelekan merendahkan produk dalam negeri ataupun produk yang unggulannya suatu daerah itu tidak memiliki apa namanya nasionalisme, itu yang disebut dengan nasionalisme ya ini. Jadi itu nasionalisme. Jadi nasionalisme itu bukan menolak produk asing, tetapi bagaimana menghargai dan mendukung produk negara sendiri. Jadi ASN lebih bangga menggunakan produk luar negeri. Kalian itu sering lihat tuh tas-tas branded, iya kan? Baju yang branded dengan merek-merek luar negeri dengan harga yang selangit. Kalian sangat bangga memakainya dan merendahkan produk kita yang dalam negeri. Itu namanya tidak memiliki nasionalisme. Itu maksudnya. Ya, oke deh, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nasionalisme. Nomor 16. Sebenarnya kalian bisa gak banget itu memahami dan memecahkan soal-soal TWK ya. Yang penting kalian banyak wawasannya lah. Membaca, banyak baca berita. Silakan nomor 16, masyarakat mengusulkan kebijakan berbasis teknologi digital. Nah, apalagi ini sekarang ya, era AI, teknologi digital, ini soal bisa masuk di ujian kalian. Berbasis teknologi digital untuk pelayanan publik tanpa mengubah nilai dasar Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bersifat apa? Kaku dan statis, yang jelasnya bukan kaku. Ya, Pancasila itu tidak kaku, Pancasila itu fleksibel. Terbuka. Tertutup terhadap perubahan tidak, ideologi terbuka betul, ini ideologi liberal bukan, ideologi global bukan. Global itu maksudnya ideologinya itu dianut oleh semua orang di apa di internasional itu bukan, tapi ideologi yang terbuka yang dianut oleh negara Indonesia. Jadi yang benar di situ adalah Charlie ya. Betul, Charlie. Jadi nilai Pancasila itu tetap nilainya, fleksibel penerapannya. Inilah ciri ideologi terbuka, adaptif dan tetap ada jati dirinya, tidak kehilangan jati diri. Nomor 17, tiga soal lagi. Ayo. Pemerintah pusat membangun infrastruktur konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar pulau. Oh ya, banyak nih. Termasuk ambulans laut. Nah, itu pernah dengar ambulans kapal laut yang dijadikan sebagai ambulans
Nah, itu kesenjangan pembangunan antar pulau. Jadi diakses dengan kapal cepat tapi dijadikan ambulans. Kemudian apalagi akses pelayanan terbatas kemudian masuk dengan eh, pusat pelayanan tertentu, pelayanan kesehatan yang dibangun di daerah itu. Itu namanya adalah mengatasi atau mengurangi kesenjangan pembangunan antar pulau. Kalian bisa melihat pembangunan kesenjangan pembangunan antara pulau di Indonesia. Pulau mana yang kelihatannya agak tertinggal? Maaf ya, kita melihat dari kacamata yang kita lihat. Ya, mohon maaf, beberapa pulau itu dianggap tertinggal dari pulau yang lain. Itu yang disebut dengan kesenjangan pembangunan antar pulau. Nah, kira-kira yang mana yang kalian pilih? Ketahanan sosial. Ya, jadi yang benar adalah ketahanan sosial, ketahanan nasional. Kebijakan mencerminkan penerapan apa kira-kira? Pernah kalian dengar Indonesia itu mau diubah namanya menjadi em, apa? Ya, ini ada yang jawab wawasan Nusantara. Nah, negara Nusantara. Nah, kenapa? Karena kita ini lebih banyak pulau-pulaunya. Tidak seperti negara misalnya Kanada, negara Amerika. Ada pulau, maaf ya, ada negara, ada kotanya, tapi itu bersambung secara utuh. Sedangkan kita di Indonesia itu banyak gugusan-gugusan pulau. Nah, itu yang disebut dengan Nusantara. Hmm. Kalau desentralisasi berarti berpusat pada satu pulau. Nah, itu maknanya. Kalau otonomi khusus, berarti yang satu saja yang dianut, satu saja yang menjadi kebebasan pulau tersebut. Itu juga tidak boleh. Jadi yang benar di situ adalah Nusantara, wawasan Nusantara. Itu yang dibahas ya. Jadi koneksivitas di kesenjangan ini, infrastruktur antar wilayah tadi, itu adalah bagian daripada kebijakan Nusantara, wawasan Nusantara. Nah, betul ya. Jadi satu kesatuan wilayah, bangsa, dan nasib. Nah, sehingga tidak boleh ada pembangunan yang timpang. Di Pulau A maju, Pulau B tertinggal. Tidak boleh. Jadi itu bagian daripada wawasan Nusantara. Nomor 18. Baca dengan cermat ya. Gimana? Jangan juga kalian tidur dong. Dalam sebuah konflik sosial berlatar belakang perbedaan suku, tokoh. Jadi membaca kasus itu biar kalian cepat. Jangan dihayati seperti film Indosiar. Jangan. Konflik sosial berlatar belakang perbedaan suku. Jadi ada perbedaan suku, tokoh masyarakat mengajak semua pihak fokus pada kepentingan bersama. Nah, walaupun ada perbedaan suku, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Nah, nilai Pancasila yang paling menonjol dalam hal tersebut apa? Itu kan kamu kan Satuan Indonesia. tidak. Nah, kan tidak mungkin ketuhanan kan? Nggak ada membahas tentang agama dan Tuhan di situ ya. Nah, jadi apalagi nih, kemanusiaan yang adil, nggak ada yang bahas tentang keadilan di sini. Nah, yang dibahas itu adalah adanya konflik. Kalau konflik pecah, kita harus ingat tentang persatuan Indonesia. Nah, itu keterlaluan. Kalian tadi hampir nggak bisa jawab. Padahal ini justru yang paling tepat adalah persatuan. Kita kembali ke persatuan. Kalau mulai lagi kalian berkonflik, mulai kembali dengan persatu mulai rajuk kembali untuk bersatu. Nah, kapan dia sudah tidak menyatu lagi, pasti akan terjadi konflik dan bisa jadi akan berkepanjangan. Tuh ya, jadi persatuan Indonesia. Nomor 19. Pemerintah daerah membatasi kegiatan ibadah suatu kelompok minoritas tanpa
alasan keamanan yang jelas. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi. Nah, ini tentang apa ini? Hak asasi ini ya. Jadi, pemerintah membantu kegiatan ibadah, jadi membatasi kegiatan ibadah satu kelompok. Tak boleh. Jadi, eh, jadi kalau ada yang seperti ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi kalau ada misalnya kita sering mendengar rumah ibadahnya ditutup, tidak boleh sebenarnya, tidak boleh ada radikalisme. Itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Dia memiliki hak untuk mentuhankan Tuhan dia. Dia memiliki hak untuk beragama. Nah, itu namanya adalah hak asasi manusia. Nomor 19 benar ya. Nomor 20. Jadi nomor 20 di sini, dalam pemilihan ketua organisasi, seluruh proses dilakukan secara transparan, adil sesuai aturan yang disepakati bersama. Praktek tersebut mencerminkan tentang demokrasi konstitusional ya. Jadi kita ini sebenarnya mencerminkan apa? Demokrasi. Jadi demokrasi konstitusional artinya ada aturan yang jelas tentang demokrasi kita. Tidak dianggap bahwa tidak boleh menyuarakan pendapat, tidak boleh berpendapat kalau kita berbeda, kemudian kita akan bermusuhan sepanjang, tidak boleh. Justru kita dianggap sebagai negara demokrasi. Demokrasi konstitusional. Jadi demokrasi yang menempatkan bahwa kita memiliki perbedaan pandangan, tapi kita menganggap bahwa itu hal yang lumrah. Nah, itu namanya demokrasi konstitusional. Oke, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. 20 kasus, mestinya tadi sampai 30-an, tapi karena ada satu dan lain hal, kita cukupkan dulu sampai 20 kasus, 20 soal. Insya Allah nanti di pertemuan berikut kita akan bahas lebih banyak lagi. Ya, saya kira cukup pembahasan tentang TWK. Nanti kita akan sambung lagi. TWK itu kuncinya hanya satu, pahami tentang kebangsaan. Kalau kalian karakternya cenderung egois, ya mulailah luntur-lunturkan sedikit untuk memahami bahwa ada orang lain yang hidup selain kita. Ada orang yang mesti kita pahami selain memahami diri kita sendiri. Ada orang yang kita selalu menganggap bahwa mereka bukan musuh, mereka adalah bagian daripada kita. Walaupun kita berbeda secara kulit, secara kecantikan, kegantengan, keapaan itu semua, tapi kalau kita tidak menyadari bahwa ada yang disebut dengan persatuan, maka kita bisa bercerai-berai. Nah, itu ya. Jadi itulah tes wawasan kebangsaan. Oke, saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya doakan semuanya lulus ya 100%. Amin, Amin. amin ya robbal alamin. Jadi kuncinya kecepatan menganalisis. Jadi kalau kita baca soal, jangan dihayati terlalu dalam. Pemilihan ketua organisasi selalu harus dilakukan secara transparan, adil, sesuai aturan. Sudah, itu aja. Berarti itu kalau dibilang sesuai yang disepakati bersama, oh ini demokrasi, ini demokrasi. Nah, jadi seperti itu caranya memahami kan. Jangan dihayati satu-satu dan lama, nggak boleh. Haram ya kalau di soal TWK, TIU boleh, kalau TIU itu agak, tapi harus lebih cepat juga. Semua soal ini, di soal-soal terkait ini 40 sampai 45 detik maksimal. Ya, kalau kalian lebih dari itu ya bisa kalian tertinggal dan bisa jadi kalian justru ketinggalan waktu. Oke, saya kira cukup untuk soal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya doakan semuanya sehat dan belajar lebih semangat lagi. Dan insya Allah tadi saya minta ke admin supaya segera di-upload terkait dengan Zoom meeting kita yang sudah kita lakukan dari yang sebelum-sebelumnya. Insya Allah semua bisa dapat materinya nanti di Bang Soal. Sekian ya, saya doakan semuanya lulus 100% one shot, one call. Amin. Amin. Oke, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ners. Oke deh, terima kasih semuanya. Kita akhiri Zoom kita ya.